kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memberitakan Injil adalah amanah bagi setiap orang percaya. Maka tugas pemberitaan Injil adalah tanggung jawab tiap-tiap orang percaya. Panggilan hidup kita semuanya. Pertanyaannya, apakah kita semua layak dipercaya memberitakan Injil tersebut? Dalam hal ini, Paulus setelah menghadapi ujian yang sangat berat, ditangkap oleh Tuhan Yesus, kemudian menghadapi pergumulan yang sangat berat, tetapi dia tetap setia memberitakan Injil, maka dia dilayakkan dan diberikan Tuhan kepercayaan untuk memberitakan Injil begitu besar di dalam perjanjian baru. Sekarang pertanyaannya, apakah yang harus kita perhatikan dalam pemberitaan Injil ini? Yang pertama, orang-orang yang dapat memberitakan Injil, yang layak memberitakan Injil adalah orang yang menyangkal diri dan tentu sudah dibaptis. Artinya, menyangkal diri atau menyalibkan manusia yang lama. Dalam peristiwa baptisan, manusia lama kita telah disalibkan dan kita bangkit menjadi manusia baru di dalam kebangkitan Yesus. Yang kedua, tujuan pemberitaan Injil itu adalah untuk menyukakan Tuhan, bukan untuk menyukakan manusia. Maka tujuannya bukan hanya menyenangkan hati umat, bukan sesuai dengan keinginan pribadi. Maka baik atau tidak baik adanya berita Injil itu, harus kita beritakan sebagaimana adanya yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Karena tujuan satu-satunya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi tantangan dalam penginjilan kita hari terakhir ini. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, telah tiba saatnya orang tidak lagi mau mendengar ajaran yang sehat. Sudah mendengar pengajar-pengajar yang lain yang hanya dapat memuaskan keinginan mereka, memuaskan telinga mereka. Tapi memberitakan Injil bukan sekedar memuaskan pendengaran orang banyak. Memberitakan Injil bukan supaya dipuji oleh manusia. Tujuannya hanya satu, supaya Tuhan Allah yang dipuji dalam pemberitaan itu. Maka pusat pemberitaan itu adalah Kristus itu sendiri. Maka ketika kita memberitakan Injil, bukan menceritakan biografi pribadi, bukan menceritakan pengalaman-pengalaman kita yang hebat, sehingga dalam cerita itu kita lebih hebat daripada Kristus yang kita ceritakan. Tetapi sekali lagi, menceritakan tindakan Kristus,
baik dalam hidup pribadi kita, dalam hidup jemaat, dalam hidup umat Israel, dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, di mana Tuhan melakukan hal yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan. Maka dengan demikian, hanya untuk tujuan supaya nama Tuhan dimuliakan, bukan mencari puji-pujian. Isi kesaksian kita adalah Allah tadi, bukan pribadi kita. Dan selanjutnya, dalam pemberitaan Injil itu, kita harus melakukan itu sebagai persembahan dan kewajiban kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan loba mengambil keuntungan daripada pemberitaan tersebut. Tuhan memakai Paulus begitu luar biasa, dan Paulus menjadi hamba yang layak dipercaya. Sekarang Tuhan juga mau memanggil dan memakai kita melayani Tuhan. Maka lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan memanggil kami. Maka pakai, perlengkapi, dan layakkan kami menjadi pemberita-pemberita Injil yang baik. Hanya untuk satu tujuan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.